Assalamualaikum. Halo Brody, apa kabar? Semoga kalian sekeluarga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya. Amin. Kali ini, admin akan membahas smartphone dari Poco. Yang mana smartphone Poco saat ini semakin diminati karena berani memberikan spesifikasi kelas flagship, tapi dengan harga yang sangat terjangkau. Terlebih menuju akhir tahun 2025 ini, harganya semakin turun drastis loh. Ini adalah kabar bahagia dan kesempatan emas buat kalian untuk meminang smartphone dengan performa kencang, kualitas terbaik kelas flagship, dengan harga yang semakin terjangkau saja. Berikut daftar 7 smartphone Poco yang sedang turun harga banget versi Mabestek. Yang pertama ada Poco F7. Ditenagai oleh chipset dari Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4. Fabrikasi 4 nanometer, mampu memuntahkan skor Antutu versi 10 di angka 2.024.751. Ditambah lagi dengan pilihan RAM 12GB dengan internal storage 256GB dan 12GB dengan internal storage 512GB, smartphone ini siap melayani kalian melibas semua game-game berat. Terlebih RAM-nya memakai tipe LPDDR5X dan internal storage-nya menggunakan tipe UFS 4.1 yang tentunya membuat performanya semakin ngacir parah. Tenaga yang buas tersebut disupport juga oleh kualitas layarnya yang menggunakan AMOLED dengan ukuran layar seluas 6.83 inci, 68 bit colors, 120Hz, touch sampling rate-nya sudah 480Hz, sudah tersedia Dolby Vision, HDR10+, PWM-nya menyentuh angka 3840Hz, kecerahan puncaknya mencapai 3200 nits peak, dan memakai perlindungan layar Corning Gorilla Glass 7i yang mendapatkan MOS level 5. Cakep banget kan spesifikasinya? Tapi Poco tidak berhenti di situ loh. Tenaga buas dan tampilan layarnya yang cakep tersebut disupport juga oleh sektor baterainya yang berkapasitas 6500 mAh. Fast chargingnya sudah 90 watt, menggunakan USB Type-C 2.0, dan sudah tersedia juga reverse wide sebesar 22.5 watt. Nyaris sempurna ya spesifikasinya. Tapi apalah gunanya semua itu jika konektivitas jaringannya jelek kan ya? Tapi jangan khawatir, karena Poco F7 sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 7, Dual Band, Wi-Fi Direct, pastinya sudah support 5G, tersedia NFC, infrared port, menggunakan Bluetooth versi 6.0, stereo speaker dengan 24 bit per 192 kHz, high-res and high-res wireless audio, dan fingerprint under display optical. Apakah sudah? Oh, tentu saja belum. Keuuan Poco tidak berhenti di situ saja dong ya. Karena Poco juga memberikan fasilitas dual kamera yang sudah cukup cakep nih. Kamera utamanya sebesar 50 megapiksel wide yang sudah dilengkapi dengan PDAF dan OIS. Pula 8 megapiksel ultra wide. Keduanya mampu melakukan perekaman video sampai 4K 60 fps loh. Bahkan Poco memberikan kamera selfie sebesar 20 megapiksel wide yang juga mampu melakukan perekaman video 1080p sampai 60 fps juga. Waduh, sudah cakep pengertian dan gak jual mahal, maka tidak heran kalau banyak orang jatuh hati ke smartphone ini ya. Admin doakan semoga kalian diberikan kelancaran untuk segala urusannya, lancar rezekinya, dipermudah untuk segera meminang smartphone gacor ini. Amin ya rabbal alamin. Berikut update harga terbarunya sejak video ini dibuat. Skui! Kalau Poco F7 yang super duper nyaris perfect tersebut kemahalan buat kalian, maka admin akan menyarankan smartphone kedua berikut ini yang tidak kalah perfect dengan harga yang lebih bersahabat. Smartphone kedua tersebut adalah Poco F6. Poco F6 menggunakan chipset Snapdragon 8S Gen 3. Fabrikasi 4 nanometer yang mampu memuntahkan skor Antutu versi 10 di angka 1.483.666. Ditambah lagi support kapasitas RAM 8GB dengan internal storage 256GB, 12GB dengan internal storage 512GB, yang mana RAM-nya menggunakan tipe LPDDR5X, sementara internal storage-nya menggunakan tipe UFS 4.0. Tentunya hal tersebut merupakan perpaduan yang sempurna
sempurna untuk sebuah smartphone yang mengandalkan performa yang ngebut super ngacir. Performa yang ngebut tersebut disupport oleh suplai daya berkapasitas 5000 mAh dengan fitur fast charging sebesar 90 watt menggunakan USB Type-C 2.0. Tidak ketinggalan, layarnya menggunakan panel AMOLED seluas 6,67 inci beresolusi 1220 x 2712 pixels dengan refresh rate 120 Hz serta kecerahan di atas kertas mencapai 2400 nits peak, tapi di pengujian nyata, kecerah puncaknya mencapai 1218 nits saja. Sudah cukup banget lah ya. Terlebih layarnya juga sudah dilengkapi dengan protection dari Corning Gorilla Glass Victus loh. Pada sektor kamera, smartphone ini dibekali dengan dual kamera, yaitu kamera utama 50 megapixels yang dilengkapi dengan multi-directional PDAF dan OIS, pula menggunakan 8 megapixels ultra wide. Keduanya mampu melakukan perekaman video 4K 60 fps. Dan untuk kamera selfie-nya yang dibekali dengan 20 megapixels wide, mampu melakukan perekaman video di 1080p 60 fps. Poco F6 juga dibekali beberapa fitur pendukung seperti Wi-Fi 6 dual band, tersedia NFC, infrared port, fingerprint under display optical, virtual proximity sensing, bahkan stereo speakers-nya disupport juga dengan Dolby Atmos, dan juga 24 bits 192 kHz, high-res dan high-res wireless audio. Berikut update harga terbarunya sejak video ini dibuat. Skui! Semakin berjalannya waktu, kita akan memasuki urutan smartphone dari Poco dengan kualitas yang tetap menggoda dengan harga yang lebih terjangkau. Maka di urutan yang ketiga, ada Poco X7 Pro. Smartphone Poco yang satu ini memiliki desain yang menurut saya pribadi sangat simple dan misterius. Ibaratnya tuh kayak orang polos tapi menyimpan tenaga yang super duper monster. Bagaimana tidak demikian? Karena smartphone yang terlihat simple ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra, fabrikasi 4 nanometer yang sanggup memuntahkan skor Antutu versi 10 di angka 1.632.611. Geekbench versi 6 mendapatkan skor 6.311. Dan 3D Mark Wildlife Extreme mendapatkan angka 3.880. Waduh. Wajah boleh polos tapi performanya nyalip ngacir ini bos. Tidak berhenti di situ saja karena performa tersebut disupport oleh varian RAM 8GB dengan internal storage 256GB, 12GB dengan internal storage 256GB, dan yang paling leganya nih, ada varian RAM 12GB dengan internal storage 512GB loh. Mau main PUBG? Hajar! Mau main Genshin Impact? Gas aja! Apalagi mau main game Mobile Legends? Ngacir bos! Karena performa bagus tersebut diimbangi juga dengan support layar AMOLED seluas 6,67 inci, 120Hz, 68B colors, 1920 Hz PWM. Resolusinya 1220 x 2712 pixels, tersedia Dolby Vision, HDR10+, dan kecerahan puncaknya di atas kertas sebesar 3200 nits peak. Tapi di pengujian nyata mendapatkan puncak di 1265 nits saja. Poco paham banget bahwa performa dan kecantikan dari smartphone ini membutuhkan arus suplai daya yang besar dan bagus. Makanya, Poco memberikan USB Type-C 2.0, kapasitas baterai sebesar 6000 mAh dengan teknologi lithium-ion, memiliki reverse wired, fast charge 90 watt, dari 0 ke 100% hanya perlu waktu kurang dari 42 menitan saja loh. Bahkan, Poco tidak pelit memberikan kualitas foto dan video yang cakep. Buktinya, Poco memberikan dual kamera dengan 50 megapiksel wide dan 8 megapiksel ultra wide yang mampu merekam video 4K sampai 60 fps. Pula, tidak ketinggalan cakepnya dengan kamera selfie-nya yang sebesar 20 megapiksel yang mampu melakukan perekaman video 1080p sampai 30 fps. Lanjut pada fitur lainnya, tentunya smartphone ini sudah support jaringan 5G, tersedia NFC, infrared port, Wi-Fi 6 dual band, Wi-Fi direct, Bluetooth versi 5.4 atau 6.0, fingerprint under display optical, speakernya sudah stereo dan dilengkapi Dolby Vision, pula 24 bit atau 192 kHz high-res and high-res wireless audio. Yeah, boy. Wah, sudah gacor banget ini spesifikasinya. Lantas bagaimana dengan update harganya? Yuk kita lihat bersama. Berikut update harganya saat video ini dibuat.
Skui guys! Tidak semua orang menyukai desain yang kalem, simple, apa adanya. Nah, jika kamu termasuk di dalamnya, maka admin akan menyarankan smartphone Poco berikut ini yang memiliki desain yang cukup heboh, nyentrik, dan Poco banget deh. Smartphone tersebut adalah Poco X7 5G. Perhatikan desainnya. Tulisan Poco pada back covernya, apakah masih kurang besar? Apakah desain kameranya kurang heboh? Kalau masih kurang, mari kita lihat bagian depan dan sampingnya. Layarnya seakan menyatu dengan bagian frame. Karena smartphone ini menggunakan layar curve atau melengkung, membuat tampilannya sangat bahenol glowing mantung. Tapi bukan sekedar gaya semata, karena faktanya, desain tersebut membuat feel saat menggenggam sangat nyaman loh. Ukurannya pas untuk kebanyakan ukuran tangan orang Indonesia. Tapi sayangnya, kalau dipakai polosan doang, kalian harus siap-siap meninggalkan sejarah peradaban sidik jari kalian di back covernya. Karena back covernya tersebut sangat rawan mengabadikan bekas sidik jari. Kecuali kalian pakai aksesoris tambahan. Lanjut pada sektor performa. Smartphone ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra, fabrikasi 4 nanometer yang sanggup memuntahkan skor Antutu versi 10 sebesar 65.809, disupport oleh varian RAM 8GB dengan internal storage 128GB, atau 8GB dengan internal storage 256GB, dan 12GB dengan internal storage 512GB. RAM-nya menggunakan tipe LPDDR4X dan internal storage UFS 2.2. Lalu pada sektor layarnya menggunakan panel AMOLED dengan ukuran layar 6,67 inci, 120Hz, 1220 x 2712 pixels, 68B colors, 1920Hz PVM, HDR10+, Dolby Vision, pelindungan layar Corning Gorilla Glass Victus 2, dan di atas kertas kecerahannya 3000 nitspeak. Tapi pada pengujian nyata mendapat angka di 1111 nitspeak saja. Pada bagian kamera, menggunakan triple kamera yaitu 50 megapiksel wide yang dilengkapi dengan PDAF dan OIS, 8 megapiksel ultra wide, pula 2 megapiksel makro yang mampu melakukan perekaman video 4K 30 fps. Sementara kamera selfie-nya sebesar 20 megapiksel wide mampu melakukan perekaman video 1080p up 60 fps. Tidak ketinggalan, smartphone ini dilengkapi suplai daya berkapasitas 5110 mAh dengan teknologi lithium polimer, USB Type-C 2.0, dan fast charging 45 watt. Serta memiliki beberapa fitur sebagai berikut: fingerprint under display optical, Wi-Fi 6 dual band Wi-Fi direct, Bluetooth versi 5.4, dan stereo speaker yang dilengkapi dengan Dolby Atmos. Berikut update harga terbarunya saat video ini dibuat. Skui, kita lihat. Tetap di harga 3 jutaan nih guys, bahkan lebih saya rekomendasikan daripada Poco X7 5G jika kalian membutuhkan performa yang lebih ngebut, yaitu adalah jreng, inilah dia. Ada Poco X6 Pro 5G yang lebih super duper worth it. Smartphone ini dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra, fabrikasi 4 nanometer yang mampu memuntahkan skor Antutu versi 10 sebesar 1.406.912. Disupport oleh varian RAM 8GB dengan internal storage 256GB atau 12GB dengan internal storage 256GB dan RAM 12GB dengan internal storage 512GB. Nah, alasan mengapa saya lebih rekomen daripada Poco X7 5G adalah karena yang ini memakai RAM tipe LPDDR5X dan internal storage-nya memakai tipe UFS 4.0 ketimbang Poco X7 5G yang menggunakan RAM tipe LPDDR4X dan UFS 2.2. Oh shit. Waduh, nyalip ngacir ini mah. Sekalipun Poco X7 5G lebih baru daripada Poco X7 Pro, tapi Poco X7 Pro lebih gacor parah performanya. Performa yang ganas tersebut disupport oleh sumber daya yang baik, menggunakan USB Type-C 2.0, baterai berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi lithium polimer, dan fast charging sebesar 67 watt.
Lanjut pada sektor wajahnya yang aduhai, smartphone ini memakai layar AMOLED ukuran 6,67 inci, 120 Hz, 68 B-Colors, 1920 Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, perlindungan layar dari Corning Gorilla Glass 5, di atas kertas kecerahan puncaknya sebesar 1800 nits peak. Tapi pada pengujian nyata mendapatkan angka sebesar 1148 nits peak saja. Lalu lanjut pada sektor kamera. Kamera smartphone ini menggunakan triple kamera dengan 64 megapiksel wide, dilengkapi PDAF dan OIS, lalu 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel makro yang mampu melakukan perekaman video 4K 60 fps lengkap dengan Giro EIS. Tidak ketinggalan kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel wide yang mampu melakukan perekaman video 1080p up to 60 fps. Mengenai fitur lainnya adalah sebagai berikut: fingerprint under display optical, virtual proximity sensing, Bluetooth versi 5.4, Wi-Fi 6, dual band, Wi-Fi direct, dual stereo speaker dengan Dolby Atmos, 24 bit 192 kHz high-res dan high-res wireless audio, sudah tersedia infrared port, dan pastinya sudah memiliki NFC. Gacor banget kan tuh? Gimana guys? Minat nggak buat meminang smartphone ini? Kalau berminat, berikut update harganya saat video ini dibuat. Skuy, kita lihat. Halo, tadi harganya 3 jutaan, sekarang kita memasuki smartphone ke-6 dari Poco yang menawarkan spesifikasi cakep dengan harga 2 jutaan saja. Yaitu ada Poco M7 Pro 5G. Smartphone ini sudah masuk di harga 2 jutaan saja. Tapi jangan dianggap remeh, karena smartphone ini memakai chipset MediaTek Dimensity 7025 fabrikasi 6 nanometer yang sanggup memuntahkan skor Antutu versi 10 sebesar 470.807. Disupport oleh varian RAM 6GB dengan internal storage 128GB, RAM 8GB dengan internal storage 256GB, atau 12GB dengan internal storage 256GB, dan RAM 12GB dengan internal storage 512GB. RAM-nya menggunakan tipe LPDDR4X dan UFS 2.2. Layarnya menggunakan AMOLED 120Hz, 960Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, kecerahan puncak di atas kertas 2100 nits peak, tapi di pengujian nyata mendapat 1179 nits peak saja. Tenaga yang seimbang tersebut disupport oleh sumber daya yang bagus menggunakan USB Type-C 2.0, baterainya berkapasitas 5110 mAh dengan teknologi lithium polimer dan fast charging sebesar 45 watt. Poco M7 Pro 5G dilengkapi dual kamera 50 megapiksel wide, PDAF dan OIS, 2 megapiksel depth, mampu melakukan perekaman video 1080p 30 fps, lalu untuk kamera selfie-nya 20 megapiksel, mampu melakukan perekaman video 1080p 30 fps juga. Tidak lupa beberapa fitur lainnya juga disematkan pada smartphone ini. IP rating 6.4, fingerprint under display optical, virtual proximity sensing, Wi-Fi AC dual band, Bluetooth versi 5.0, dual stereo speaker, Dolby Atmos, dan 24 bit 192 kHz high-res audio. Berikut update harganya saat video ini dibuat. Skuy, kita lihat guys. Lanjut pada smartphone Poco yang terakhir, yaitu Poco C85. Smartphone ini memiliki keseimbangan antara harganya yang hanya sejutaan dengan performa yang tidak kaleng-kaleng. Ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G81 Ultra, fabrikasi 12 nanometer yang sanggup memuntahkan skor Antutu versi 10 sebesar 272.913. Disupport oleh dua varian RAM 6GB dengan internal storage 128GB dan 8GB dengan internal storage 256GB. RAM-nya mengenakan tipe LPPDR4X. Internal storage-nya memakai tipe eMMC 5.1 dan tersedia card slot microSD card dedicated slot. Lanjut pada sektor layarnya menggunakan IPS LCD berukuran 6.9 inci, 120Hz,
720 kali 1600 pixels. Screen to baud rasionya mencapai 84.3% dan kecerahan puncaknya mencapai 810 nits. Lalu untuk sektor kameranya dilengkapi dengan dual kamera 50 megapiksel wide, dilengkapi PDAF, dan Key VGA yang mampu melakukan perekaman video 1080p 30 fps. Sedangkan kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel wide yang juga mampu melakukan perekaman video sampai 1080p 30 fps. Lanjut pada sektor sumber daya alamnya, smartphone ini menggunakan teknologi lithium polimer dengan kapasitas baterai sebesar 6000 mAh menggunakan USB Type-C 2.0, fast charging 33 watt, dan 10 watt reverse wired. Tidak ketinggalan, beberapa fitur juga disematkan dalam smartphone ini. IP rating 64, jaringan 4G, menggunakan Wi-Fi AC dual band, Bluetooth versi 5.4, fingerprint side-mounted, virtual proximity sensing, dan circle to search. Berikut update harganya saat video ini dibuat. Skuy guys! Sekali lagi, admin doakan semoga kalian sekeluarga senantiasa dalam keadaan yang baik, sehat selalu, dan keuangan kalian lancar jaya. Amin ya robbal alamin. Oke deh, itu tadi 7 daftar smartphone terbaik dari Poco yang lagi turun harga. Menurut kalian, smartphone yang mana nih yang paling worth it buat kalian? Tulis di kolom komentar dong, admin pengen tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya, bye-bye.